Shalom jemaat Tuhan, saya Andrea. Selamat datang di Kingdom Devotion hari ini. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pembacaan kita pada hari ini dalam edisi Natal saya ambil dari Lukas 2 ayat 7. Firman Tuhan berbunyi, "Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, dibungkusnya dengan lampin, dibaringkannya di dalam palungan." Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pembacaan ini pada saat ini firman Tuhan saya beri judul, Yesus lahir di hatiku. Saudara yang terkasih, bahwa ketika kita memasuki bulan Natal, di mana-mana kita bisa melihat pernak-pernik Natal di mana-mana, aksesori Natal di mana-mana, di mal-mal, di supermarket, bahkan di taman-taman, banyak pohon Natal yang begitu meriah, begitu indah. Bahkan orang yang tidak mengenal Allah pun mereka merayakan perayaan-perayaan seperti itu. Mereka menyukai aksesori-aksesori Natal seperti itu. Tapi saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bahwa di balik pernak-pernik Natal, aksesori dan berbagai perayaan serta kegiatan Natal, ada sebuah pertanyaan penting bagi kita, bahwa sudahkah Natal kita maknai dengan sebenar-benarnya? Alangkah indahnya bila kita bukan hanya sekedar merayakan Natal, tetapi benar-benar memaknai makna sejati dari Natal itu. Dan untuk memahami makna Natal, kita perlu bertanya pada diri kita sendiri, bahwa sudahkah Yesus Sang Juru Selamat dunia itu lahir di hati kita? Sudahkah Kristus itu lahir di hati kita? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam hati kita terdapat ruang yang kosong. Di dalam setiap kehidupan manusia itu ada sebuah ruang yang kosong. Ruang yang kosong itu tidak bisa diisi oleh harta benda, tidak bisa diisi oleh popularitas, tidak bisa diisi oleh kekayaan, harta benda, apapun itu, termasuk hobi, kemewahan, kesenangan, dan apapun di dunia ini yang kita anggap mewah tidak bisa mengisi kekosongan itu. Dan yang bisa mengisi kekosongan itu hanyalah Tuhan. Ketika kita mengizinkan Tuhan Yesus itu masuk di dalam hati kita, hidup kita menjadi lengkap. Dia yang membuat hati kita dipuaskan. Banyak orang kelihatan punya segalanya, tapi hati mereka hampa. Karena apa? Dia tidak punya Yesus, dia tidak punya Allah, tidak mengizinkan Allah masuk dalam hatinya, tidak mengizinkan Yesus lahir di hatinya, sehingga mereka hampa. Dan banyak orang-orang yang terkenal di seluruh dunia yang punya segalanya mengakhiri hidupnya karena hatinya kosong. Artinya mereka tidak membuka pintu hatinya untuk Tuhan. Di dalam hatinya ada kekosongan yang hanya bisa diisi oleh Tuhan, tapi mereka menolak dan menolak terus. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bila Yesus lahir di hati kita, maka kita akan mengalami perubahan. Kita akan menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan dan menjadikan hati kita berbeda. Mungkin dulu kita suka mengeluh, sekarang kita suka bersyukur. Dulu suka bersungut-sungut, sekarang suka bersyukur. Bila dulu mungkin suka melakukan dosa, sekarang sudah benci dosa. Mungkin dulu pemarah, sekarang menjadi peramah. Dulu tidak bisa menguasai diri, sekarang kita berserah diri kepada Tuhan. Karena kita mengandalkan Yesus, karena ada Yesus memberi kita damai sejahtera dalam hati kita, karena ya Tuhan yang kita masukkan dalam hati kita, yang kita izinkan menguasai hati kita dan pikiran kita. Dia yang bekerja untuk mengubahkan kehidupan kita. Jadi keberadaan Yesus dalam hati kita menjadikan kita menjadi pribadi yang selalu merindukan Tuhan, yang senantiasa berdoa, senantiasa merenungkan firman Tuhan, senantiasa membaca firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya, terimalah sang bayi Natal lahir di hati kita.
Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan, sembah sujud hanya bagi Engkau Tuhan. Pada hari ini kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena kami masih bisa menikmati suasana Natal, suasana kelahiran Yesus dalam kehidupan kami ya Bapa. Sungguh kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Sungguh kami bangga punya Bapa seperti Engkau Tuhan, mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, berinkarnasi sebagai manusia, lahir dalam dunia Tuhan, datang untuk menebus dosa-dosa kami. Dan hamba berdoa Tuhan bagi yang mendengarkan Kingdom Division kami pada saat ini Tuhan, hamba berdoa biarlah mereka membuka pintu hati mereka Tuhan, untuk supaya mereka mengizinkan Yesus Kristus lahir di hati mereka ya Bapa, dan mereka memperoleh damai sejahtera sukacita, hati mereka dipenuhkan, hati mereka dilimpahi syukur, hati mereka penuh damai sejahtera ya Tuhan. Diberkatilah kami semua yang telah mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Dan Tuhan, walaupun hamba sudah berhenti berkata-kata, tapi Allah Roh Kudus yang akan melanjutkan di dalam hati kami untuk menginsafkan kami akan dosa-dosa kami, untuk senantiasa bersama dengan kami apapun yang kami alami ya Bapa. Bagi yang sakit, hamba berdoa biarlah Engkau sembuhkan mereka yang mungkin dalam kesusahan, kesedihan, Tuhan menghibur mereka. Dan bagi kami semua yang mungkin Tuhan dalam kesusahan juga Engkau akan menghibur kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.